Pernah nggak kalian mengalami? Kita udah semangat nyemprot padi supaya subur, bebas hama, malah hasil panennya jeblok? Gabah banyak yang kosong, malah puso. Ternyata, penyemprotan itu ada aturannya loh. Kalau salah waktu dan salah caranya, bukan makin bagus, tapi malah merusak tanaman kita sendiri. Di video ini, kita bakal kupas tuntas larangan-larangan penting dalam penyemprotan padi, supaya panen kita makin sukses dan hasilnya melimpah. Yuk, simak video ini sampai selesai. Halo Sobat Tani semua, selamat datang kembali di channel Giarta Tani, tempatnya kita kumpul dan belajar bareng petani masa kini. Semoga kita semua sehat selalu ya, sehat badan, sehat tanaman, dan tentunya sehat juga hasil panennya. Nah, hari ini kita akan bahas satu hal penting banget, tapi sering diabaikan, yaitu larangan dalam penyemprotan padi. Kenapa ini penting? Karena salah langkah sedikit saja, bisa berakibat fatal pada hasil panen kita. Jadi Sobat Tani, sebenarnya kapan sih penyemprotan itu dilarang? Apa saja yang harus kita hindari? Langsung aja, kita mulai dari yang pertama. Larangan pertama saat masa penyerbukan. Sobat Tani, saat padi masuk masa penyerbukan, tanaman itu lagi dalam fase super sensitif. Semua energi tanaman fokus ke pembentukan bunga dan bakal gabah. Kalau kita semprot pestisida, apalagi yang panas atau beracun tinggi, bisa langsung menggagalkan penyerbukan. Akibatnya, gabah jadi gabuk alias kosong, bahkan bisa puso total. Ini sering banget kejadian, padahal niat awalnya mau melindungi dari hama. Jadi ingat baik-baik ya, masa penyerbukan, jangan pernah nyemprot pestisida berat. Larangan yang kedua saat tunas muda. Saat tunas muda mulai tumbuh, tanaman itu kayak bayi ya Sobat Tani. Lemah, rapuh, dan butuh perlakuan lembut. Kalau kita langsung semprot pupuk daun dosis tinggi atau pestisida, bisa-bisa tunas mudanya terbakar atau mati. Ini biasanya terjadi saat padi berusia 13-17 hari. Jadi, hentikan dulu penyemprotan saat tunas muda muncul. Biarkan mereka kuat dulu, baru nanti kita kasih nutrisi bertahap. Lalu larangan yang ketiga yaitu saat cuaca mendung, hujan, atau terlalu sore. Pernah nyemprot saat mendung, lalu tiba-tiba hujan? Sayang banget, pestisida dan pupuk yang kita semprot langsung hanyut terbawa air. Selain rugi biaya, tanaman juga nggak dapat perlindungan yang maksimal. Makanya, hindari penyemprotan saat cuaca mendung, hujan, atau menjelang malam. Kenapa? Karena selain air hujan bisa melunturkan obat, angin sore juga cenderung lebih kencang, membuat semprotan tidak fokus ke target. Kalau begitu, kapan waktu terbaik untuk nyemprot padi sih? Penyemprotan sebaiknya dilakukan pagi hari antara jam 6 sampai 9 pagi, atau sore hari antara jam 3 sampai 5 sore. Kenapa? Karena di jam-jam ini, suhu udara masih sejuk, angin lemah, dan tanaman bisa menyerap nutrisi dengan maksimal. Matahari juga belum terlalu terik, sehingga larutan semprot tidak cepat menguap. Lalu larangan yang keempat, hindari campur pupuk daun dengan pestisida zat perekat. Sobat Tani, ini juga sering terjadi tanpa sadar. Kita campur pupuk daun dengan pestisida yang mengandung zat perekat. Padahal, zat perekat itu bikin pupuk nempel di permukaan daun, bukan diserap masuk ke dalam jaringan tanaman. Akibatnya, pupuk daun jadi nggak efektif. Bukannya mempercepat pertumbuhan, malah cuma nempel dan ngotorin daun. Kalau mau optimal, pisahkan penyemprotan pupuk daun dan pestisida ya. Dan larangan yang kelima, tanaman baru pindah tanam. Setelah padi dipindah tanam dari persemaian ke sawah,
tanaman itu masih stres berat. Bayangkan, baru dipindah dari rumah lamanya, masih adaptasi, malah kita semprot pakai pupuk daun atau pestisida. Ini malah makin memperberat beban tanaman. Bisa layu atau malah mati. Solusinya? Tunggu tanaman pulih dulu. Biasanya butuh sekitar 7-10 hari setelah pindah tanam sebelum boleh disemprot nutrisi. Tapi kalau untuk penyemprotan herbisida tidak apa-apa. Asal menggunakan herbisida sistemik yang tidak mempengaruhi tanaman padi. Mungkin sobat tani bertanya-tanya, apa sih efek nyata kalau kita taat sama larangan-larangan ini? Nah, efek nyatanya yaitu, hasil panen akan jauh lebih bagus. Gabah akan lebih bernas, persentase gabah kosong lebih sedikit, dan tanaman jauh lebih sehat. Biaya produksi pun jadi lebih efisien. Nggak perlu boros pupuk, pestisida, dan tentunya nggak buang-buang tenaga buat penyemprotan sia-sia. Jangan lupa juga, sebelum mulai penyemprotan, biasakan cek kondisi sawah dulu. Pastikan cuaca cerah, angin tenang, tanaman dalam kondisi siap, dan waktu masih pagi atau sore. Kalau semua syarat ini terpenuhi, baru deh kita semprot supaya hasilnya maksimal. Jadi sobat tani, penyemprotan padi itu nggak bisa asal-asalan. Harus ada ilmunya, ada waktunya, dan ada tekniknya. Masa penyerbukan, tunas muda, cuaca buruk, waktu yang salah, pencampuran yang salah, semua itu bisa berdampak fatal kalau tidak diperhatikan. Kalau kita mau hasil panen yang melimpah, yuk mulai dari disiplin mengikuti aturan-aturan sederhana ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan bisa langsung diterapkan di sawah masing-masing. Kalau sobat tani suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman tani lainnya agar mereka juga tahu larangan-larangan ini. Sampai ketemu di video berikutnya bersama channel Giarta Tani. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri. Dan, salam sukses petani Indonesia.